Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Nukmil qira'atana fi kitab Ifadatu Ahlil Iqbal As-Sadiqin bi fawaid min idah asrar ulumil muqarrabin. Faslun. Nah, di sini dijelaskan setelah kita dijelaskan ada hal-hal yang perlu kita tiru dari para ulama, yakni menjaga tata tertib, menjaga muru'ah. Jangan sampai kita tidak beradab, berakhlak seperti adab beliau, yakni mempunyai sifat bakhil. Bagaimana ciri-cirinya orang bakhil, ya, bahayanya orang bakhil. Kenapa ulama aulia sholihin itu berupaya banget supaya tidak bakhil? Kenapa? Karena bakhil kemarin, ya, akhirnya membuat orang gagal dekat sama Allah, gagal jadi orang soleh, gagal jadi kekasih Allah, gagal jadi walinya Allah. Sebab apa? Orang bakhil itu suudzon sama Allah. Berarti bisa jadi kekasih Allah, bisa dekat sama Allah. Orang suudzon sama Allah, ya. Makanya kenapa para ulama aulia sholihin itu saking yakin percayanya sama Allah. Kan Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Ahmad Fat'ak itu di rumahnya nggak ada beras, sudah habis sudah. Datang saya mobil bawa 2 karung. Habis itu apa? Tanya beliau, begitu ada rezeki, tanya, pondok gimana? Aman dapur? Nggak ada, bilang. Ya sudah, bawa sekarung ke pondok. Dibawa ke pondok, tes. Habis itu sekarung lagi. Ini sekarung belum ada yang butuh. Datang orang butuh, diangkut. Ada yang komplain, kamu nggak bilang di dapur sini juga nggak ada beras. Nah, jadi di dapurnya nggak ada beras, tapi yang dipikirin dapurnya pondok sama dapurnya orang. Dapurnya sendiri nggak ada beras. Akhirnya saya bilang, di dapur juga nggak ada beras. Sekarang jam berapa? Jam sekian. Masa jam berapa? Kurang 1 jam sekian lagi. Allah itu bisa berbuat apa saja dalam waktu 1,5 jam. Tenang, insya Allah ada pertolongan Allah. Jadi tinggal 1 jam sekian. Kalau kita bisa tenang jam segitu, makanya bisa dekat sama Allah karena nggak punya suudzon sama Allah. Alah, keluarin aja udah. Begitu. Makanya penyakit bakhil ini paling dimusuhi para aulia, paling dibenci karena lawazimnya, ya, konsekuensinya orang lazim itu kemarin, ya, lawazimnya apa? Suudzon sama Allah. Yang kedua, nggak bisa tenang duduk ibadah karena kepikiran ini beras habis, wah belum ada ini, belum ada itu. Gimana bisa husnudzon sama Allah, bisa percaya sama Allah? Makanya gagal jadi orang soleh akhirnya. Makanya di sini dijelaskan, dikupas panjang lebarnya dari kemarin. Nah, terus kalau begitu, kalau kita disuruh nggak boleh bakhil, terus kita harus gimana memandang diri kita ini? Nah, adabnya ru'yatul abdu li nafsih. Pasal bagaimana pandangan seorang hamba kepada dirinya. Jangan pernah memandang diri kita ini lagi kecukupan, kita mampu, kita punya sesuatu. Jangan. Ayyaraha faqirah bi'ainil haqiqah. Hendaknya kita sebagai hamba, ya, itu senantiasa melihat diri kita ini senantiasa butuh dengan pandangan yang hakiki. Makanya jangan bakhil. Kalau kita bakhil akhirnya nggak ngerasa butuh sama Allah, ngerasa cukup. Wah, ini berat ini. Ya, kita mending mana? Lagi cukup atau lagi nggak punya duit? Senengnya kalau lagi, ya, padahal para ulama itu ngeri kalau lagi punya duit itu, makanya dikeluarin. Sebab apa? Akhirnya bersandar kepada duitnya. Saya masih megang duit. Akhirnya lupa bersandar kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal adabnya untuk menjadi orang yang dekat sama Allah ayyaraha faqirah bi'ainil haqiqah. Dia harus senantiasa melihat dirinya senantiasa butuh. Nah, supaya butuh, keluarkan kemampuan kamu, keluarkan harta, keluarkan ya apa yang kamu bisa. Makanya Nabi Allah Musa alaihissalam, wa alqi ma fi yaminika. Kau nanti bersandar kepada tongkat, nanti tidak bersandar kepadaku. Buang tongkat kamu. Waduh, ini senjata satu-satunya disuruh buang ini. Nah, terus ngandelin siapa? Hah? Ini dilatih supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayardha bid-dun minal majalis wa yahmilu hajatahu wa yusa'idul akharin. Sehingga kalau dia melihat dirinya ini orang yang butuh kepada Allah, orang yang benar-benar fakir secara hakiki, fayardha bid-dun, maka dia ridho kalau dalam keadaan rendah, dalam keadaan di bawah, dihina, ya, minal majalis, ketika di majelis lagi duduk di bawah, ya, enggak di depan, ya, paling belakang gitu ya, dibelakangin sama orang, itu dia nyantai aja, mau duduk di depan kayak mau duduk di belakang biasa aja, ya. Wa yahmilu hajatahu, dia membawa barang-barangnya sendiri, ya. Ya, wa yusa'idul akharin, dan gampang membantu kepada yang lain. Itu seorang hamba adabnya harus seperti itu, ya. Wa yuqsiru nadharahu wa yuqsiru nadharahu an ri'asati wa tarafu 'anil nas, dan hendaknya memendekkan pandangannya dari masalah kepemimpinan, wa tarafu 'anil nas, dan dalam hal-hal yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Udah jangan mikirin yang di situ ada kepemimpinan, di situ ada lebih tinggi dari orang yang lain. Mikirin yang membantu orang lain yang di situ. Makanya kalau di masyayikh al-musallikin, ya, para ulama yang mengajak murid-muridnya supaya dekat sama Allah, ini latihannya bukan latihan ceramah. Karena nyeramahin orang itu ada tarafu 'anin nas. Ada ketinggian dibanding yang lain, karena dia bisa menceramahi. Ya dah, ada tarafu'nya, enggak dilatih ke sana. Gagal jadi orang soleh nanti latihan ceramah itu. Dikit-dikit nyeramahin orang, enggak. Yang dilatih apa? Nah, itu wisik, osek. Hadiahnya beres-beres, hadiahnya yang apa, melawan hawa nafsu. Ya. Untuk keperluan orang banyak kerjain. Hakada, makanya bisa jadi ulama besar, aulia kibar, karena yang dikerjain urusan orang lain. Ya. Kalau kita kan senengnya nyuruh orang lain apa ngurusin orang lain. Nah, ada tarafu'nya. Yang disenengin sama nafsu itu gitu. Jadi panitia, jadi ketua, jadi ya, masyayikh nggak suka yang kayak gitu. Yuqassir nadharhu 'anil ri'asah wa tarafu' 'anil nas. Ya. Kemarin di bab perang Khaybar itu para sahabat begitu, ya, jabat tangan masuk Islam, bersyahadat, sembuh penyakit hubbur ri'asah, cinta jabatan, cinta, ya, lebih tinggi dari yang lain itu hilang, nggak ada itu, kecuali malam Khaybar. Kenapa kepingin jadi panglima perang di perang Khaybar? Karena di situ ada syahadah, bukan karena jabatannya, bukan. Karena kalau jadi pimpinan saat itu berarti ini sang pimpinan yang sifatnya sudah disebut sama Nabi, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Karena sang pimpinan ini dia cinta sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan sang pemimpin ini adalah orang yang dicintai sama Allah dan Rasulnya. Karena ada pengakuan inilah mereka semuanya kepingin jadi panglima. Sebelumnya nggak ada yang pengen jadi, siapanya yang penting saya mau ikut perang gitu. Nggak kepingin bagian ini, nggak pengen. Ada seorang hamba harus begitu, ya, memandang pada dirinya. Mau ditugasin apa aja, ayo aja. Wala yaqsidu bi syai'in min amalihi ghairallah, dan tidak ada maksud dengan sesuatu dari amal ibadahnya yang dia lakukan melainkan hanya mencari ridha Allah Subhanahu
wa ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala meluruskan niatan kita dalam setiap amal kita, dalam setiap kegiatan kita, ya, tidak lain dan tidak bukan untuk membersihkan hati, untuk membersihkan jiwa kita, ya, untuk bagaimana supaya kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.